Yuya pare kabare, mohon maaf lahir dan batin. Dan maaf Rek, kalau beberapa hari sebelumnya admin gak bisa upload karena mudik nih. Tapi sebagai gantinya sekarang admin akan merangkum anime Isekai The Cheat Skill episode 4 yang banyak kalian minta. Oke lah, kita langsung aja ya ke alur ceritanya. Tapi kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepinseng. Kisah 4. Cerita berlanjut. Setelah pertemuan yang tidak terduga itu, Lexia langsung mengajak Yuya menikah dong. Tapi pengawalnya menasehatinya kalau mereka adalah keluarga kerajaan. Tapi Putri Elixia ngotot ingin sekali melamar Yuya meskipun mereka adalah keluarga kerajaan. Nah, karena terlalu bahaya berdebat di dalam hutan, Yuya mengajak mereka semua ke rumahnya. Sehingga dugaan mereka benar kalau Yuya tinggal di hutan ini. Singkat cerita, di rumah Yuya, perkenalkan Kapten Kesatria Kerajaan Arcelia, dia bernama Owen. Dan putri pertama Kerajaan Arcelia, dia bernama Lexia von Arcelia. Sontaklah Yuya kaget kalau Lexia adalah seorang putri, sekaligus putri pertama dari Kerajaan Arcelia. Tapi Owen menyuruh Yuya untuk santai saja, sebab ini bukan pertemuan resmi. Selain itu, Yuya telah menyelamatkan nyawa mereka. Kemudian Yuya juga memperkenalkan diri dan menyuruh mereka untuk memanggilnya Yuya saja. Lalu mereka berdua mengira Yuya adalah kesatria dari kerajaan lain, sehingga Putri Elixia pun membayangkan cinta antar dua kerajaan. Kepesing. Aduh nih anak. Awalnya Owen mencurigai Yuya sebagai mata-mata, tapi setelah dilihat dari sikapnya, kayaknya tidak mungkin. Kemudian mereka berdua menjelaskan kedatangannya ke sini, yaitu untuk mencarinya. Sebab Putri Elixia bercerita kalau dulu ia telah diselamatkan oleh seseorang di daerah gelap kemarin. Jadinya Elixia jauh-jauh datang ke sini untuk berterima kasih secara langsung. Dan semenjak pertemuan itu, jantungnya berdebar kencang dan meminta Yuya untuk menikahinya. Kepinsing. Namun Yuya tidak bisa memaksakan perasaannya, sebab menikah adalah sesuatu yang sakral. Sehingga Lexia yang mengerti kalau cinta itu tidak tumbuh secara langsung seperti kebanyakan pada novel romantis yang selalu datang dengan halangan, maka dari itu Lexia meminta Yuya untuk memulai hubungan mereka sebagai teman dulu. Namun ketika mendengar kata teman, Yuya teringat dengan traumanya dulu. Tak akan tetapi Yuya melihat keseriusan Lexia sehingga ia pun tidak keberatan. Lalu Owen menjelaskan kalau ada satu masalah lagi, yaitu Yang Mulia ingin menyampaikan rasa terima kasih secara langsung kepada Yuya. Atau kata lain, Yuya disuruh datang ke istana mereka. Maka dari itu, Owen menyuruh Yuya mencari hari di mana ia bersedia datang ke sana, dan mereka akan siap menunggunya. Di sisi lain, ada seseorang yang mengirim pembunuh bayaran untuk memisahkan Putri Elixia dengan para kesatria. Namun, rencana mereka gagal, yang membuat si pemimpin itu semakin geram dan tidak bisa memaafkan apa yang telah diperbuat oleh Putri Lexia. Kembali ke dunia Jepang, di tanggal 5 hari Jumat besok, Yuya berencana untuk datang ke kerajaan. Selain itu, sekarang adalah hari pertamanya Yuya masuk ke Akademi Osai. Seperti biasanya, saat Yuya keluar, dia menjadi pusat perhatian karena ketampanannya. Dan singkat cerita, di sekolah, lebih tepatnya di kantor, Pak Capspace ingin berbicara banyak dengan Yuya. Namun ia tidak punya waktu untuk itu. Tapi Pak Capspace menyuruh Yuya untuk menikmati kehidupannya di sekolah ini. Dan sekarang Yuya masuk ke kelas 1B atau kelas yang sebelumnya Yuya masuki. Lalu kita berpindah ke lapangan. Di sana ada beberapa anak yang bermain bola dan terlihat kalau anak dari kelas 1B sangat jago bermain bola. Sampai-sampai lawannya kewalahan mengimbanginya. Di belakang, Yuya sangat kagum dengan teman-temannya. Lalu ia didatangi oleh teman cewek sekelasnya yang bertanya, kenapa Yuya tidak ikut olahraga. Yuya pun beralasan karena bajunya masih belum datang. Perkenalkan, wanita itu bernama Kaede.
こっちこそよろしく。楓、よろしくね。Kembali ke lapangan. Sekarang Ryo harus menembus beberapa pertahanan dari musuh, yaitu dengan menggunakan cara selip ke belakang. Lalu saat anak berambut kuning itu menendang, tendangannya malah meleset ke arah Kaede dong. Namun tiba-tiba, ya, tendangan Yuya malah mengogolkan bola itu dong. Sontaklah adegan itu membuat Kaede salting sendiri melihat muka Yuya. Kepengseng. Selain itu, murid berambut kuning meminta maaf atas kecerobohannya. Lalu Ryo datang memperkenalkan bocah itu yang bernama Akira, si bangsawan muda dari Akademi Osai. Sontaklah sebutan itu membuat mereka semua pun ketawa. Lalu kita melompat ke adegan dolar kuning. Singkatnya, di sana para cewek-cewek kelepek-kelepek sama adegan Yuya yang tidak terduga itu. Lalu Kaori ingin mendengarkan ceritanya, tapi mereka semua kepo. Cowok staffan Yuya apakah punya pacar atau tidak? Dan tiba-tiba mereka berdua menjawab, Yos, kita melompat saat pelajaran di kelas. Yuya tak sengaja melihat Kaori yang melambaikan tangan. Namun tiba-tiba, ya, para gangster datang ke sekolahan mereka. Lalu para guru menyuruh mereka semua untuk tetap di kelas untuk keselamatan mereka sendiri. Dan terungkap itu adalah gangster Red Orchid, yaitu berandalan paling berbahaya di daerah mereka. Terungkap kedatangan mereka ke sini karena dua bocah ini yang bertujuan untuk membalas dendam telah dipermalukan. Namun Kaori mengancam mereka kalau kepolisian akan segera datang ke sini. Tapi mereka akan membuat keributan sedikit dengan cara menculiknya, sehingga mereka pun langsung bereaksi. Di kelas, di saat Yuya akan menyelamatkan Kaori, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak karena masih terbelenggu dengan traumanya. Karena kebanyakan anggota gangster itu adalah pembulinya dulu. Meskipun sekarang tubuhnya sudah menjadi kuat, tapi hatinya masih tetap seperti dulu. Namun Yuya mencoba untuk menenangkan diri dan mulai menyelamatkan Kaori dengan caranya sendiri. Ya, Yuya melompat dari lantai 4 dong. Gila gak tuh? Kemudian ia langsung menghampiri Araki, si pembuli di sekolahan sebelumnya. Sehingga terjadilah baku hantam hebat antara mereka. Namun saat akan menyelamatkan Kaori, Yuya dihadang oleh Ohmori, si gendut dari Goa Cina. Ngarang sih biar keren aja gitu. Namun Ohmori tidak tahu kekuatan asli Yuya. Alhasil ia pun langsung tebar dengan sekali serangan. Setelah itu, tiba-tiba ketua mereka datang, berniat menyerang Yuya menggunakan motornya. Dan ya, meskipun begitu, Yuya berhasil menghindari setiap serangannya. Dan malah motor si ketua oleng sampai terjadi kecelakaan. Pada akhirnya, mereka semua pun berhasil diringkus oleh kepolisian. Sehingga di situ Kaori berterima kasih kepada Yuya telah menyelamatkannya. Dan tiba-tiba, di sisi lain, adik laki-laki Yuya tiba-tiba oleh ketua sebab rencananya mereka ditangkap oleh polisi. Namun tiba-tiba Yuya datang untuk menyelamatkan adiknya. Nah, di saat ketua akan menyerang Yuya balik, hanya dengan tatapan tajam, si ketua langsung tak berkutik. Sontaklah ketua adiknya heran kenapa kakaknya mau menyelamatkan mereka setelah mereka menghinanya. Ya, terungkap meskipun Yuya mengalami beberapa pembulian dari ketua adiknya, meskipun ia masih belum bisa memaafkan perlakuan itu, tapi Yuya tidak bisa meninggalkan keluarganya, yang menyebabkan mereka berdua langsung meminta maaf.
Di akhir scene, teman-teman Yuya sangat senang memiliki teman sehebatnya. Dan juga Yuya sangat bersyukur memiliki teman seperti mereka. Dan episode kali ini pun bersambung. Ya gimana Rek ceritanya? Ya maklum Ji kalau episode kali ini cuma 10 menit karena satu episode. Supaya admin bisa upload di hari ini juga. Bismillah bisa upload, amin, gak dolar kuning. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya Rek. Maaf banget cuy kalau cuma sedikit ya kan. Ini admin lagi sakit cuy. Ya kalian bisa kedengaran lah dari suaranya yang sedikit bindeng gini. Oke lah, sampai jumpa cuy ya di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Dan next admin akan merangkum Yamada 1 sampai 4 dan juga Oshinoko 1 sampai 3. Oke, bye bye. Udah